Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan koordinat relatif terhadap basis ortogonal ya. Kalau tadi kita membahas koordinat relatif terhadap basis ortonormal ya, ortonormal. Nah, ini koordinat relatif terhadap basis ortogonal. Jika S adalah himpunan vektor V1 hingga Vn, suatu basis ortogonal untuk suatu ruang hasil kali dalam V dan U adalah sebarang vektor, maka bentuk kombinasi linearnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita tahu ini adalah kombinasi linear untuk basis ortonormal, maka untuk basis ortogonal itu dibagi dengan norma basis dikuadratkan ya, yang sepadan V1 V1, V2 V2, Vn Vn. Jadi norma basis dikuadratkan. Oke. Maka koordinat relatif vektor U terhadap basis ortogonal S dapat diketahui sebagai hasil kali dalam vektor U dan V1 dibagi dengan panjang V1 dikuadratkan dan seterusnya hingga hasil kali dalam U dan Vn dibagi dengan panjang Vn dikuadratkan. Teorema 633 menyatakan jika S adalah himpunan vektor-vektor tak nol yang ortogonal dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka S bebas linear. Jadi kalau dia ortogonal sudah pasti dia bebas linear. Kemudian teorema 634 atau dikenal dengan teorema proyeksi, jika W adalah suatu subruang, ya, subruang berdimensi terhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V, maka setiap vektor U dalam V bisa dinyatakan tepat dengan satu cara, yaitu U sama dengan W1 plus W2. W1 W2 itu adalah W1 berada dalam subruang W dan W2 berada dalam subruang W perp. Kita tahu W ya dan W perp ini dia adalah ortogonal. Jadi kita punya subruang W, maka ketika ada vektor U, kita bisa nyatakan dia sebagai penjumlahan antara proyeksi pada W2 dan pada proyeksi pada W dan proyeksi pada W perp. Kalau di R2 kita bisa lihat kita punya vektor, maka ini adalah XY ya, ini adalah W, maka ini akan W perp karena dia adalah yang ortogonal, maka vektor U itu adalah, kalau ini kita proyeksikan dia kali W1, kita proyeksikan dia akan W2, maka dia akan sama dengan W1 ditambah W2 kan. W1 itu berada pada W dan W2 itu berada pada W perp. Lanjutannya sama untuk teorema proyeksi, jika W adalah suatu subruang berdimensi terhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V, dan jika vektor V1, V2, Vr adalah basis ortonormal untuk W ya. Ingat W ini adalah dia subruang ya, subruang. Dan ini adalah basisnya V1, V2, Vr, dan U adalah sebarang vektor dalam V, maka proyeksi U pada W ya, proyeksi U pada W itu akan sama dengan kombinasi linear hasil kali dalam U terhadap basis V1 dikali dengan V1 ditambah hasil kali dalam UV2 dikali V2 dan seterusnya hasil kali dalam UVR dikali VR. Ingat V1, V2 dan VR ini ya, ini adalah basis ortonormal W ya, bukan V. Kemudian jika V1, V2, VR adalah basis ortogonal untuk W ya, ortogonal, dan U adalah sebarang vektor dalam V, maka proyeksinya akan menjadi U1 hasil kali dalam U dikali V1 dikali dengan V1 dibagi dengan norma panjang basisnya dikuadratkan ya, panjang dari basisnya dikuadratkan. Oke. Jadi proyeksi U pada W kalau dia ortonormal basisnya seperti ini, kalau proyeksi U pada W kalau basisnya ortogonal akan menjadi seperti ini. Ya, ini teorema lanjutannya. Setiap ruang hasil kali dalam tak nol berdimensi terhingga mempunyai suatu basis ortonormal. Jadi setiap ruang hasil kali dalam dia pasti mempunyai basis ortonormal. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Oke, lalu kita masuk ke proses Gram-Schmidt. Ya, pertama kita tahu basis ortogonal dan ortonormal mempunyai berbagai sifat yang berguna. Jadi
biasanya kita akan lebih gampang jika kita mengetahui bahwa suatu basis itu adalah basis yang ortonormal atau basis yang ortogonal. Maka kita banyak berbagai sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, akan sangat berguna jika kita bisa mengubah suatu basis menjadi basis-basis yang ortogonal dan yang ortonormal. Kalau basis tersebut sudah ortogonal, ya, ortogonal. Kalau kita mau mengubah menjadi ke ortonormal, ya, ortonormal. Ini kita tinggal proses namanya normalisasi, ya, normalisasi. Nah, kalau misalnya ada sebarang basis, dan ini kita mau ubah ke ortogonal, ya, kita menggunakan ada yang disebut dengan proses Gram-Schmidt, ya, proses Gram-Schmidt. Yang penemunya itu si Gram dan si Schmidt. Proses Gram-Schmidt adalah suatu proses sistematis untuk mengubah suatu basis menjadi basis-basis yang ortogonal. Proses Gram-Schmidt itu seperti ini. Ya, anggap suatu basis, ya, sebarang basis U1, U2 hingga UN, maka untuk mengubah basis tersebut menjadi basis yang ortogonal dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita ambil satu basis sebagai referensi, misalnya basis U1, maka basis pertama yang ortogonal adalah V1, yaitu nilainya sama dengan U1. Kemudian langkah yang kedua, yaitu basis V2, kita peroleh dari basis U2, ya, basis sembarang, dikurangi dengan proyeksi basis U2 pada W1, ya. W1 ini apa? W1 ini adalah subruang, ya, subruang 1 yang dibentuk oleh basis U1. Jadi proyeksi U2 pada W1. Proyeksi U2 pada W1 itu adalah hasil kali dalam U2, ya, hasil kali dalam U2 dikalikan dengan basis V1, ya, dibagi dengan panjang V1 dikuadratkan dikali dengan V1, ya. Jadi jangan sampai terbalik atau berbeda, dipahami bahwa proyeksi U2 pada W1 itu adalah U2 dikali V1 hasil kali dalam dibagi dengan panjang V1 dikuadratkan dikali dengan vektor V1. Vektor V1 dalam hal ini kita adalah sama dengan U1, ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang ketiga, V3, yaitu basis ortogonal yang ketiga, yaitu U3 dikurangi dengan U3 diproyeksikan pada W2, ya. Yaitu nilainya adalah U3 dikali dalam dengan V1 dibagi V1 kuadrat dikali V1 dikurang dengan U3 dikali V2 dibagi dengan V2 kuadrat panjang V2 dikuadratkan dikali dengan V2. Jadi proyeksi U3 pada W2 itu akan sama dengan proyeksinya pada V1 kemudian diproyeksikan lagi pada V2, ya. Jadi U3 dikurang dengan proyeksi U3 pada W2. Langkah keempat adalah vektor basis yang keempat, V4, yaitu U4, ya, U sembarang U4 dikurangi dengan proyeksi U4 pada W3, ya. Proyeksi U4 pada W3 itu akan sama dengan ini. Jadi U4 diproyeksikan pada V1, kemudian diproyeksikan pada V2, kemudian diproyeksikan pada V3. V1, V2, V3 kita sudah dapat di sini. V1, ya, V1, V2, dan V3. Dan seterusnya kita lakukan sampai langkah ke N. Jadi kalau basisnya ada N, maka ada N langkah. Kalau basisnya itu ada 3, ya, misalnya di R3, maka langkahnya hanya sampai langkah yang ketiga. Untuk mengubah basis ortogonal, ya, ini kita peroleh untuk mendapatkan suatu basis ortogonal, ya. Ortogonal menjadi basis yang ortonormal, maka dapat dilakukan dengan cara normalisasi basis ortogonal. Jadi V1 dibagi dengan panjang V1, V2 dibagi dengan panjang V2, V3 dibagi dengan panjang V3, dan seterusnya. Ya, contohnya seperti ini. Kita punya sebarang basis U1 UN, ya, sorry, ini sampai U3, ya. U3
ya. Dengan U1 sekian, 111, U2 dan U3, ubahlah basis tersebut ya menjadi basis ortogonal. Jadi basis-basis ini dia tidak ortogonal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Kita tahu langkah pertama, kita ambil referensi V1 yang mana sama dengan U1, maka basis pertama yang ortogonal adalah 111. Kemudian vektor basis yang kedua, V2, itu akan sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1. Jadi U2 itu apa? U2 itu kita tahu 0, 1, 1 dikurangi dengan hasil kali dalam U2 dan V1 dibagi dengan V1 dikuadratkan dikali dengan vektor V1 ya. Vektor V1 adalah 111 seperti ini. Maka hasilnya kita dapat seperti ini. Begitu juga untuk selanjutnya mencari basis yang ketiga, U3 dikurangi proyeksi U3 pada W2. Proyeksi U3 pada W2 itu adalah ini. Ya, diproyeksikan pada V1 kemudian diproyeksikan pada V2. Hasilnya 001, ini basis U3 ya. Ini basis V1 kita, ini basis V2 kita ya, V2. Kemudian kita proses, maka hasilnya akan kita dapat seperti ini. Sehingga basis ortogonalnya adalah V1, V2, V3 dengan ini V1 ya, V1, V2 dan V3. 111 min 2/3 sepertiga sepertiga dan 0 min setengah setengah. Oke, ini untuk latihan 6. Kalian bisa coba. Terdapat sembarang basis, ini di R2. Ubahlah basis tersebut menjadi ortogonal dan ortonormal ya. Kalau untuk ortonormal kalian akan melakukan normalisasi. Kemudian yang soal kedua, basis di R3, lakukan juga pencarian ortogonal dan ortonormal. Oke, silakan dicoba, akan kita lanjut ke materi berikutnya.